Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi berada di Pasraman Buana Dharma Santi, tepatnya di Sesetan, Denpasar, Bali. Om Swastiastu, Ratu. Baiklah, Astunggara, berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi nunas ilmu sareng Ratu Sulingge yang Santi hormati, bahwasanya Ratu sampun memberikan waktu dan kesempatan untuk Santi nunas bertanya yang kepo sekali nih Ratu, titiang Ratu. Baiklah, Ratu, sebelumnya bagaimana kabarnya ini? Astunggara, baik-baik. Semangat selalu, nggih. Dari awal pertama kenal Santi sampai sekarang, Ratu selalu semangat dalam Santi bertanya banyak hal tentang agama Hindu. Nah, Ratu, perkenalan dulu, kan subscribernya Santi ini semakin menambah nih juga. Pepasihnya Ratu. Ya. Yeah. Ide Resi Bujanga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Jyoti. Ya. Panjang sekali ya, berarti Titiang manggilnya Ratu. Ratu aja cukup nggak tuh? Ya. Okay. Baiklah, Ratu, ini kan dulu kan Ratu juga sempat menjadi dosen. Dosen di mana itu, Ratu? Di Unhi. Unhi. Ya, dulu namanya di Penate. Penate. Dulu namanya IHD. Okay. Kemudian berubah menjadi universitas, namanya Universitas Hindu Indonesia, Unhi. Jurusan apa dulu dosennya? Hah? Jurusan apa? Saya mengajar filsafat dan agama. Oh, seperti itu. Berarti pas nih Santi untuk bertanya sekarang Ratunya. Baiklah, Ratu. Ini kan Santi kemarin cukup viral tentang masalah Tajen, ya. Tajen yang bikin rame di media sosial, gitu kan. Nah, dan juga Santi sendiri itu kalau tinggal di Bali juga banyak melihat kayak judi kayak gitu-gitu kan. Mungkin ada nggak tahu, entah main kartu-kartu atau sambil uang atau sambil nongkrong-nongkrong kayak gitu kan. Dan menurut Ratu nih ya, atau mungkin menurut agama Hindu, Tajen itu boleh nggak sih di agama Hindu atau bagaimana? Kok banyak yang melakukan itu, sampai kemarin tuh kayak nonton bola, kayak stadion gitu, muter gitu kan. Itu gimana sih? Itu di agama Hindu itu bagaimana? Begini dulu, saya jelaskan dulu tentang Tajen dulu ya. Tajen. Jadi sehingga bagaimanakah, apakah judi atau apa? Gitu. Ya. Tajen itu sebenarnya kan sabungan ayam. Sabung ayam, sabungan ayam. Kemudian Tajen itu karena dia pakai taji, itu kan disebut Tajen. Taji itu apa? Taji itu seperti susuh, tapi pisau dia pakai. Oh, yang di kakinya ayam itu. Oh, yang di susuhnya ayam. Itu. Nah, saya cerita sedikit tentang kronologis atau sejarah singkat daripada Tajen itu. Dados. Sebenarnya Tajen itu adalah merupakan persembahan darah ya, sebenarnya itu untuk menetralisir kehidupan dunia ini supaya tentram, bahagia. Itu tadinya. Berarti Tajen termasuk adat budaya? Tapi bukan Tajen seperti sekarang. Oh, bukan Tajen seperti sekarang. Jadi beda Tajen yang dulu yang leluhur sama untuk Tajen yang sekarang. Beda sekali. Beda. Oleh sebab itu ada 3 konsep Tajen sebenarnya. Oh, 3 konsep Tajen itu bagaimana? Satu, ada Tajen sebagai taburah. Nah, itu yang dipergunakan untuk upacara. Upacara. Kemudian ada berkembang. Kemudian kan berkembang. Ada Tajen yang namanya Tajen Tajen beranangan. Apa itu Tajen beranangan? Tajen beranang itu artinya Tajen yang tidak memiliki izin. Ilegal ya? Ilegal. Terus? Kemudian ada juga yang namanya Tajen terang. Tajen terang. Tajen terang. Ya, Tajen terang. Artinya terang itu kan terbuka. Itu kemudian itu. Tetapi ketika kita berbicara masalah Tajen atau yang budaya, yaitu yang disebut dengan persembahan darah, itu sebenarnya Tajen yang persembahan darah itu yang merupakan bagian daripada upacara, itu adalah merupakan Tajen yang
tidak menggunakan apa namanya, kayak judi uang gitu, yang ya menggunakan uang untuk taruhan, tidak ada. Tidak Terus? menggunakan taruhan. Dan itu hanya bisa dilakukan tiga kali aja. 3 kali bagaimana maksudnya? Artinya ketika dia melakukan apa namanya, tajan itu udah perkelahian, ayam itu satu mati ya sudah selesai, tambah lagi satu, kemudian ketiga, itu aja boleh. Jadi tidak boleh tambahan lagi. Paling banyak yaitu 3 saut namanya. Nah itu tidak ada taruhan. Oh, tidak ada dibuat arena perjudian seperti itu ya. Nah, dan konsep ini sebenarnya kalau kita kembali kepada zaman kuno, zaman Majapahit, itu sudah ada. Dan tajan itu kalau apa namanya, dipersonifikasikan dengan kehidupan masyarakat, itu namanya perang pelengkungan. Perang pelengkungan, ya. Itu namanya zaman dulu, perang pelengkungan. Nah, apa itu perang pelengkungan? Yaitu perang yang tidak merupakan satu musuh-musuh besar gitu, tidak membunuh, tidak, tapi hanya sebagai arena mengeluarkan darah. Nah, itu zaman dulu. Nah, coba baca atau dengar cerita, kalau dalam zaman dulu itu ada cerita namanya Cupak Gerantang. Cupak Gerantang. Ya, ketika Cupak ingin apa namanya, merasakan diri paling hebat gitu, karena dia punya adiknya itu dibuang dulu, dikira mati. Nah itu, maka dia merasa dirinya hebat, karena sebenarnya dia membuang adiknya itu kan dia pingin jadi raja dan mengambil ratu atau gadis yang ditolong oleh adiknya, tetapi pura-pura dia yang menolong gitu. Nah, suatu ketika dia diangkat jadi raja, tetapi istrinya belum mau ini dekat itu, maka dia ingin membuat satu, wah saya ini orang hebat. Buatlah dia pelengkungan, dan kebetulan yang ikut di arena itu adalah adiknya, tapi dia tidak tahu kalau itu adiknya. Seperti itu. Nah, itu terjadilah apa namanya, perang-perangan itu, sehingga si Cupak itu kalah. Nah itu satu. Dan juga persembahan darah itu ada, dan kita dapat lihat sampai sekarang ada. Di Tenganan Pegeringsingan itu. Oh, di Karangasem. Ya, itu ada yang namanya Mekare-kare, perang pandan. Nah itu kan, ya kan mengeluarkan darah itu sedikit ya, tapi bukan berperang sungguhan, tidak. Jadi sebagai simbolitas gitu ya, jadi kayak gitu kan. Itu kalau dibawa ke dalam konsep itu ada apa yang disebut dengan adu ayam. Ya, tetapi konsepnya adalah untuk upacara gitu. Dan adu ayam ini pun ada juga yang persamaannya dengan upacara yang hampir sama, yaitu yang disebut dengan nyamleh. Oh, nyamleh, kayak biasanya habis calon arang itu, Di calon arang atau di pura kalau sudah terakhir itu kan nyamleh itu untuk apa namanya, itu kan persembahan darah juga. Persembahan darah. Jadi paham seperti itu. Kemudian ada lagi upacara yang ada hampir hubungannya itu, tapi tidak memakai darah, tapi simbol aja dipakai. Yaitu ketika ada upacara kincang-kincung. Kincang-kincung itu bagaimana? Itu ada upacara terakhir daripada upacara feodalan, feodalan besar. Ya, kincang-kincung atau yang disebut dengan upacara apa namanya itu
melakukan upacara pedatangan. Kalau dan ini banyak yang salah juga pengertian pedatangan itu. Ada orang mengatakan pedatangan itu datang, itu salah itu. Salah. Ya, karena pedatangan itu asal katanya di datangan. Datang itu bahasa Jawa kuno yang arti bersukaria itu sebenarnya. Oh. Ya, bersukaria. Dan ini ada upacara, ada nyamler di sana, atau ada upacara yang disebut dengan adu tingkeh. Adu tingkeh. Ya, tingkeh atau tingkeh itu kemiri ya, kemiri. Dengan telur atau dengan apa namanya itu, dengan kelapa. Nah, itu adalah juga simbol daripada upacara yang disebut persembahan darah yang digunakan untuk. Nah, baiklah Ratu, itu tadi lanjut lagi bahwasanya Tajen ini kan memang dari leluhur kita, leluhur Nusantara, bahkan dari Majapahit itu sudah ada. Bahkan di Jawa tuh saya juga lihat sabung ayam itu memang ada gitu kan. Nah, dan di Bali sendiri kan sudah eksis dengan nama Tajen kan. Tapi untuk zaman sekarang itu disalah artikan untuk kegiatan kayak gitu. Jadi kita juga nggak mungkiri lagi gitu Ratu. Banyak apa ya, perempuan, para istri khawatir suaminya tajen, judi. Jadi tajen itu jadi diidentikan dengan judi gitu untuk zaman sekarang. Terus apalagi kegiatan kadang banyak kegiatan di Bali dan Titian juga ngelihat kayak sering ada judi gitu kan. Nah, sebenarnya di Hindu tuh pandangan untuk judi itu bagaimana sih Ratu? Ya, sebenarnya gini, dalam ajaran Hindu memang judi nggak boleh. Judi nggak boleh? Dengan tegas tidak boleh? Ya, nggak boleh. Karena judi itu akan menimbulkan masalah. Oh, baik. Nah, oleh sebab itu ada digambarkan di dalam Mahabharata. Ya, Mahabharata. Di mana judi itu menyebabkan sengsaranya Pancapandawa. Pancapandawa bagaimana Ratu? Ya, Pancapandawa itu kan kerajaan Pancapandawa kan ada kerajaan apa namanya satu keluarga itu sebenarnya terjadi perpecahan untuk mendapatkan kerajaan itu. Kemudian Korawa adalah saudara sepupu ya Pancapandawa ini yang sebenarnya berhak dengan negara itu yang disebut dengan Astina. Dan kemudian ini ingin direbut oleh sepupunya. Nah, itu juga karena judi juga. Ya, dan hilangnya kerajaannya itu artinya kerajaan juga itu karena dipakai sebagai taruhan judi. Dan bahkan istrinya yang disebut dengan Drupadi. Ya, itu istrinya. Itu juga dipakai taruhan. Artinya apa? Taruhan itu atau judi itu menyebabkan sengsaranya tidak hanya dirinya sendiri, tetapi semua, baik keluarga maupun juga masyarakatnya yang judi. Nah, ini kan Titiang pernah mendengar cerita tentang sejarah Mani Angkeran gitu kan, yang ide dan yang Sidi Mantre itu kan juga karena judi juga kan, karena yang gentengnya dipotong itu kan, karena itu kan juga judi yang menyebabkan Selat Bali, terjadinya Selat Bali itu, terus Naga Basuki karena beliau yang Mani Angkeran ini butuh uang untuk judi gitu. Jadi itu benar-benar untuk menyengsarakan ya. Ya, menyengsarakan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya judi itu ada kalanya. Ada waktunya? Bukan, kala itu kan kala dalam hari ini adalah roh jahatnya di sana ada. Ya, loh bawahnya itu. Oleh sebab itu manusia itu kena itu juga. Kalau tertarik. Oleh sebab itu kalau orang melakukan upacara di Bali, itu juga akan menyebutkan nama kala yang itu, karena kala itu ada atau penunggunya itu ya, itu yang tidak baik itu ada di pejudian.
Nah, sebab itu namanya kala katung. Kala katung itu adalah yang menunggu perjudian. Jadi ya itu orang bisa tertarik dan sebagainya itu sebabnya perjudian itu. Nah, itu ada di dalam mantra itu, ya, dalam mantra. Nah, artinya apa? Judi itu sebenarnya tidak baik. Judi sebenarnya memang tidak baik, ya. Cuman kembali kepada konsep sekarang. Artinya ada orang-orang yang suka judi untuk mencari keuntungan, untuk mencari kesenangan dan gitu. Ya, yang artinya apa? Bahwa judi itu sebenarnya merupakan suatu yang tidak baik yang di atau diolah oleh Buddha Kala yang disebut dengan Buddha Kala Katung. Oh, berarti itu ya yang untuk dari sisi niskalanya seperti itu. Nah, banyak sekali Ratu bahwasanya judi sekarang itu nggak hanya tajen aja ya, tapi juga ada slot online, terus judi online, atau bahkan ya judi secara bener-bener orang gitu. Itu memang sampai ada banyak yang bunuh diri, utang dan lain-lain gitu kan. Itu memang efeknya itu luar biasa. Buruknya itu banyak buruknya sih dibanding hal baiknya. Nah, kemarin untuk kejadian sampai pembunuhan itu Ratu, ya, yang ada di satu daerah yang ada di Bali itu, menurut Ratu bagaimana? Dengan pasti sedih lah sebagai pemuka agama lihat kondisi umat dan masyarakat seperti itu gitu kan. Menurut Ratu bagaimana? Ratu melihat fenomena ini? Begini, bagi saya itu kan memang sangat-sangat memprihatinkan kan itu ya, satu. Nah, karena kalau orang-orang Bobotoh biasanya mengatakan Bobotoh itu apa? Bobotoh itu yang suka berjudi. Oh, kirain fansnya itu Persib Bandung namanya juga Bobotoh. Itu kan fan itu. Itu kan fan. Oh gitu. Nah, itu mengatakan bahwa dalam perjudian sabung ayam, nah itu ada yang menyebutkan tidak ada kemunafikan, kebanyakan kejujuran, dan gitu, dan kemudian rasa. Nah, itu kan kata-kata aja dulu. Alasan aja gitu kan. Belum juga. Tetapi kalau kita bisa memang mengekang diri untuk itu, memang sih menahan diri. Ya, menahan diri. Tidak ada orang fair. Ya, kalau dia berjudi, kalau di tabungan ayam itu biasanya di arena sana, di sebelah sana, arena sana, dan berjanji dengan sebelah sini. Kalau dia kalah, dia pasti bayar gitu. Itu anunya. Karena ada hal-hal yang tabu atau pantang di keperjudian itu sebenarnya. Cuman apakah bisa kita melakukan itu dengan baik? Kadang-kadang kan emosi. Kalau kita kebetulan kalah dan sebagainya, akan timbul emosi dan sebagainya. Apalagi banyak juga kadang lagi judi, lagi tajen gitu kan, sambil minum gitu kan. Itu kan malah emosinya itu nggak terkontrol gitu. Nah, itu dah. Tetapi memang di dalam konsep perjudian, yaitu perjudian yang katakanlah pujian-pujian kuno itu yang disebut dengan metajen ayam, itu memang apa yang disebut dengan kejujuran di sana ada dalam orang berjudi itu. Iya kan, dilihat siapa yang menang, kalau itu udah kelihatan gitu kan. Cuman kalau di rumah kan hilang kejujurannya. Lebih banyak bohongin istri gitu kan. Itu kejujuran. Tapi di dalam itu kejujurannya memang ada. Cuman kembali kepada kata saya tadi, karena diatur oleh Buddha Kala juga di sana. Oh, sih. Benar. Kalau sudah diatur oleh Buddha Kala, gimana pun juga di sana dia bagus, tapi pulang di rumah kalau kalah bisa marah-marah sama istri. Iya, sama anaknya, efeknya kayak gitu. Kan berarti tidak bagus kan? Tidak bagus ya. Nah, banyak juga kan kadang ini kan hobi, ini kan uang saya, ngapain ngelarang gitu kan? Bagaimana pendapatnya Ratu? Ya, itu kan memang hobi
kemudian uang pribadi dan sebagainya. Tetapi selama memang memiliki pikiran yang bagus dalam dirinya itu, ya menurutnya kan tidak apa. Tetapi kan kadang-kadang pasti timbul emosi. Pasti timbul. Itu emosi yang sikapnya tidak baik ya, efeknya tidak baik. Ketika timbul emosi, timbul pikiran-pikiran yang lain. Karena kalau orang berjudi kan juga ada keinginan, pertama, bagaimana saya harus menang. Ya pastilah, pasti daya saingnya itu tinggi ya, gitu. Harus. Nah, itu dengan adanya hal demikian, maka emosi pun akan timbul. Walaupun tadinya pikirannya tidak begitu, hanya untuk rekreasi gitu aja. Tapi ketika ada pikirannya itu ke material, ketika ke material, maka apa yang terjadi? Ketika material itu timbul apalagi dalam konsep niskala ada godaan itu. Nah, itu pasti timbul suatu hal yang tidak baik. Nah, itu yang harus ditekan dalam diri kita sendiri kalau orang yang begitu tuh, untuk supaya jangan sampai berpikiran yang baik dan sebagainya. Itu oleh sebab itu orang mengatakan kalau sudah menang, kadang-kadang orang itu kalau sudah selesai, sudah kan selesai aja. Tapi kadang-kadang kalau sudah menang, pengen yang lain lagi, pengen yang lain. Nah, ready ya, jadi kayak serakah gitu. Ya, itu. Nah, baiklah Ratu, ini kan satu lagi nih. Tadi kan udah Tajen, sejarah Tajen, tentang perjudian, itu benar-benar yang kita tidak boleh ya, hal kayak gitu di agama Hindu udah dipertegas tidak boleh. Jadi mungkin buat siapapun yang mungkin udah kebiasaan dan gitu, coba dialokasikan ke hal-hal baik. Contohnya seperti olahraga, contohnya dengan seni atau bagaimana. Namanya kita manusia itu kadang tingkahnya banyak ya Ratu. Santi aja juga tingkahnya banyak, makanya Santi buat untuk konten, untuk kesana, ke pura, ke ini, kita alihkan aja ke hal-hal yang positif itu. Nah, Ratu, ini kan sampai ada terjadi pembunuhan gitu kan. Apa sih hukumannya secara agama Hindu gitu, hukum di agama Hindu tentang membunuh orang gitu? Ya, yang jelas sudah ada orang yang berjudi memang sudah tidak baik, itu sudah ada dianggap dalam konsep ajaran agama, itu adalah yang disebut dengan memiliki asubkarmo, ya subkarmo. Ya, kemudian apalagi membunuh. Karena pandangan agama Hindu, hukum agama Hindu tentang membunuh itu bagaimana? Kalau membunuh jelas sudah tidak baik, tidak baik, tidak baik dalam konsep. Kecuali membunuh dalam perang. Membunuh dalam perang, berjuang di jalan dharma ya, bisa membela negara, gitu. Jangan kalau membunuh dalam artian yang sebenarnya itu tidak baik. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang pun tidak baik. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Hindu kalau membunuh binatang untuk upacara harus ada ritualnya. Ritualnya, atau juga harus ada mantranya. Oh, seperti itu. Yang disebut dengan mopopade kalau ada upacara. Oh ya, apa namanya itu? Upacara mencaru dan sebagainya. Boleh. Dan kemudian kalau di Islam mungkin ya, itu Idul Adha kurban gitu. Enggak, kalau dia memotong, menyembelih ayam atau membeli itu kan ada doanya. Di Bali pun doanya ada. Mantra sucinya. Ya, oleh sebab itu saya kalau lihat di dapur saya itu untuk menantu, untuk anak itu, dia kan kalau dia masak pasti berdoa dulu. Nah, kenapa? Karena bukan binatang saja, bahkan tumbuh-tumbuhan juga didoakan kalau dipakai. Luar biasa agama Hindu ini ya. Jadi apapun itu tak luput dari doa, izin, dan astungkara kepada Tuhan, sudah diberikan makan agar diolah untuk jadi hal baik, agar masuk ke dalam tubuh kita baik, terus bisa menjadi perilaku kita yang luar biasa baiknya. Nah, Ratu, ini juga sebenarnya Santi juga cukup sedih sih, apalagi kadang sesama umat Hindu, sesama umat di Bali saling melukai kayak gitu kan, atau kenapa sih
kasih tips dong Ratu, agar sesama manusia, sesama umat Hindu, sesama masyarakat Bali itu saling sayang deh gitu loh. Jadi jangan benci, jangan emosi, jangan suka iri dengki, gitu bagaimana tipsnya? Nah, sebenarnya di situ ketika seseorang merasa dirinya adalah ciptaan yang maha kuasa, ya, dan dia harus berpikir bahwa dia itu adalah hidup itu disebabkan karena ciptaan Tuhan. Jangankan dirinya sendiri, tumbuh-tumbuhan pun adalah ciptaan Tuhan, binatang pun ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, maka tumbuh-tumbuhan kita sebut punya roh, binatang punya roh, manusia punya roh. Artinya apa? Artinya binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia itu adalah satu, berasal dari satu. Artinya apa? Artinya mereka adalah bersaudara. Kan itu loh. Nah, apalagi kita sama-sama manusia bersaudara. Ketika kita berbicara masalah bersaudara, maka kita harus saling kasih mengasihi untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Kalau kita tidak melakukan saling kasih mengasihi, maka terjadilah pergolakan dan tidak akan mendapatkan ketenangan itu. Coba siapa yang suka bertengkar, tidak akan tenang. Iya, tidak akan tenang hidupnya. Nah, Ratu, ini kan Santi Dharmika Hindu ya, udah hampir 5 tahun lah masuk di agama Hindu. Dan Santi menganggap orang Bali khususnya itu adalah sebagai orang spiritual. Siapapun itu, Santi menganggap seperti itu. Dan banyak hal kayak kejadian-kejadian seperti ini, tragedi-tragedi ini. Jadi Santi tuh berpikir gitu, mana nih ajaran Tattwa Masi? Mana nih ajaran Trihita Karana? Mana nih ajaran Trikaya Parisuda? Kok seperti ini gitu? Jadi buat siapapun, khususnya umat Hindu, apalagi sebagai contoh para Dharmika, berilah contoh yang baik gitu. Apalagi yang sejak lahir udah Hindu. Betul, karena begini ya, sebenarnya kita sebenarnya harus saling mengasihi, kemudian rasa dengki itu tidak ada. Oleh sebab itu dalam ajaran Hindu kan tidak boleh rasa dengki, rasa iri. Cuman ini yang biasanya yang merasuki manusia. Rasa iri, dengki, kemudian rasa saya paling hebat, kemudian merasa bahwa tidak boleh direndahkan dan sebagainya kan gitu. Nah, ini ketersinggungan ini. Nah, ketersinggungan itu disebabkan oleh apa? Nah, ini saya berikan sedikit gambar. Ketersinggungan itu juga disebabkan oleh kata-kata. Bagaimana Ratu maksudnya? Kata-kata itu sebenarnya dalam sana semuanya menyebutkan bahwa Wasista diminta menemu Laksmi gitu. Kata yang itu tuh bisa akan membuat orang itu menjadi baik, menjadi mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki dan sebagainya. Wasista diminta menemu pati gitu. Hanya bahasa itu aja, orang bahasa yang sama itu akan menyebabkan orang itu bisa mati, bisa terbunuh. Jadi pentingnya makanya di agama Hindu itu ada ajaran Trikaya Parisuda ya Ratu. Bagaimana kita berpikir suci, berkata harus baik, berperilaku baik. Kalau kadang suka body shaming, ngebully, kamu hitam, kamu jelek, kamu gendut gitu, itu nggak boleh ya Ratu. Itu nggak boleh. Itulah sebenarnya kata-kata, hanya kata-kata, satu kata aja akan bisa membuat terjadinya pertengkaran, terjadinya permusuhan. Salah kata, saya beri contoh kata ya. Ya. Kalau kita bicara bercakap-cakap bersama dengan kata-kata ya, kan lain tuh ya. Itu suara yang agak lembut dan sebagainya. Tetapi ketika dia berbicara kemudian menjawab ya,
Oh, intonasinya, Ya, volumenya intonasi gitu. sudah lain. Artinya apa? Seperti orang marah kan. Apa yang terjadi? Maka orang yang diajak bicara akan tersinggung. Nah, disinilah letaknya yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan, bagaimana kita berkata-kata. Sehingga dengan kita bisa berkata-kata yang baik, maka akan menimbulkan keharmonisan, kebahagiaan. Ketika kita melakukan kata-kata yang tidak baik, yang senonoh dan sebagainya, akan timbul suatu pertengkaran. Apalagi kata-kata itu menyinggung perasaan, walaupun kata-kata itu kelihatannya tidak itu, tapi bagi orang itu kan memiliki, kita nggak pernah tahu ya kondisi perasaan orang, berbeda perasaan orang. Apalagi seorang dalam dalam keadaan bertengkar dan sebagainya, kemudian dia tidak punya mood yang bagus gitu, kemudian ada kata-kata yang lain yang jelek menurut dia, atau intonasi kata yang terlalu keras, kemudian ada apa dia, maka dia akan tersinggung. Itu yang sebenarnya. Jadi apa yang Santi katakan tadi, kenapa terjadi pertengkaran, terjadi begitu. Nah, ini juga kita pastikan bahwa penyebab itu tidak lain daripada kata-kata aja. Apakah kata-kata itu merasa tersinggung seorang Ustaz? Itu karena kadang-kadang begini, saya berikan sedikit gambaran. Kata-kata itu kan sangat tajam sekali. Ya, orang mengatakan kata-kata lebih tajam daripada keris, pisau. Lidah lebih tajam daripada pisau gitu. Ya, itu karena apa? Karena kata-kata itu bisa akan menyebabkan terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan, terjadi teman baik dan sebagainya, kan itu hanya kata-kata. Disinilah maka yang perlu kita lakukan sebagai umat Hindu, bagaimana kita berbicara yang baik, ya berbaik, sehingga memang ada kelas-kelas kata. Tidak hanya kelas-kelas kata itu, walaupun kata-kata untuk tingkat atas, tapi yang jelas bagaimana kita berbicara itu yang sopan gitu. Sopan aja, tidak menyakiti gitu ya. Tidak menyakiti. Gitu. Nah, baiklah Ratu, ini satu lagi pertanyaan sebagai pertanyaan tertutup. Ini kan ada wacana kemarin tuh, tajen judi dilegalkan aja biar nggak ada kejadian-kejadian kayak kemarin gitu kan. Pandangan Ratu, kalau tajen yang memang ada judinya di dalamnya, itu ada pertaruhannya, kalau dilegalkan, itu efeknya gimana? Perasaan efeknya nanti tambah buruk deh, soalnya kan nanti atau gimana ya? Saya juga bingung deh. Kalau buat saya ya, kalau judi itu dilegalkan, nah itu memang agak berat buat saya, kalau saya. Kalau mau satu contoh, di Malaysia itu kan ada Genting Island, Genting Island. Di Malaysia itu adalah negara yang berdasarkan syarat Islam kan? Iya, benar. Ya. Artinya tidak ada, tetapi ada kasino di sana. Oh, kayak di Singapura gitu ya? Singapura itu kan daerah terbuka itu ya. Kalau di Malaysia itu kan orangnya itu, nah ada Genting Highland. Nah, oleh sebab itu orang yang datang ke sana, kalau orang luar boleh ke sana, tapi kalau orang Malaysia harus dia berpakaian batik di sana. Oh, jadi ada aturannya ya, sebagai identitas lah kalau. Iya, harus ada identitasnya di sana. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk ke sana pun kalau dia bukan berjudi ya harus pakai batik, sehingga dia boleh ke suatu tempat aja. Nah, itu kalau ini sebenarnya kalau berjudi atau tajen, kalau dia terbuka begitu kan memang berat sekali. Tapi seperti saya katakan tadi, memang dulu ada namanya tajen terang, itu yang dapat dijin itu.
Agent karena Tajennya itu uangnya dari namanya cuk ya atau apa namanya itu uangnya itu dikumpulkan untuk membangun sesuatu. Oh ya, kayak ini apa dulu ada mantan gubernur DKI Jakarta, mungkin Bapak Ali Sadikin, ya. itu juga mau bangun Jakarta juga dari hasil judi gitu. Ya, itu. Waktu itu sekitar APBD waktu beliau menjabat itu sekitar 60 jutaan waktu itu. Jadi bagaimana cara beliau mengelola mungkin di judi ya, mungkin kita dari kejadian ini pemerintah juga bisa lebih bijak gitu. Kalaupun dilegalkan seperti petuahnya nasihatnya Ratu kan memang harus seleksi, harus tertutup. Jadi yang benar-benar yang masuk itu jangan sampai anak-anak ikut atau apa kayak gitu kan nanti jadinya apa masih belum waktu cukup umur gitu. Dan jangan lupa juga, jangan lupa juga kita manusia. Kalau sudah ada uang, artinya apa? Maka timbul juga keserakahan. Kalau misalnya judi itu dilegalkan seperti yang kata tadi dengan bentuk itu dan kemudian ada uang, itu pasti ada hal-hal yang tidak baik juga. Nah mungkin dalam pengelolaan dan sebagainya timbul, apalagi itu dari judi, timbul apa yang disebut dengan seperti sekarang itu korupsinya ini. Bukan main itu kan. Sih benar sih efeknya judi gitu. Bukan belum bisa mengendalikan penipunya. Nah inilah saya katakan tadi karena dalam agama menyebutkan bahwa bentar Ratu di silent kemudian. Menyebutkan bahwa kalau kita bisa jangan berjudi. Dan kemudian berlakulah sopan. Kemudian jangan yang jelas itu judi dan sebagainya itu penyebabnya tidak lain adalah keserakahan dalam diri. Ya karena kita ingin supaya dapat uang cepat, cepat. Nah kan keserakahan itu. Benar. Ketika keserakahan itu timbul, apa yang terjadi? Segala sesuatu dihalalkan. Benar. Nah ini apalagi uang dari judi. Benar sekali. Itu oleh sebab itu dalam ajaran agama itu kan tidak dibenarkan itu. Karena rentetannya panjang. Benar sekali. Astunggara luar biasa untuk nasihatnya Ratu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi umat sedharma. Gak usah lah kayak judi-judi gitu. Mending uangnya itu kalau punya uang lebih atau apa dipuniakan, membantu menolong sesama. Toh itu nanti rezeki bakal dilipat gandakan sama Tuhan gitu kan. Kalau sudah saling bantu, membantu hal-hal orang yang kekurangan dan sebagainya, rezeki itu pasti jalan. Ada aja pertolongan Tuhan tuh pasti ada. Pasti. Dan Santi juga cukup berpesan ya kepada masyarakat Bali khususnya. Dan Astunggara Santi juga sudah warga Bali gitu Ratu. Santi itu punya harapan, punya cita-cita besar. Masyarakat Bali itu saling sayang. Jangan ada perkelahian, saling iri dengki dan lain-lain. Karena Bali ini sebagai contoh di Indonesia gitu. Kalau masyarakat sumber dayanya manusianya masih belum siap jadi contoh, ya bagaimana Nusantara ini? Betul. Seperti itu. Baiklah Ratu, Titiang lunas doanya dan semangatnya buat Santi Dharma Chandra agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Lunas doanya Ratu. Yang merapat astri nama swakum. Yang pranami Bhaskara Deva Sarvaklesya Unesanam pranami Aditya Swartam Bukti Warapram Amarang Sah Prabhu Shimarita Kesama Sampurna Namaswa Santi